Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melakukan pengolahan data uji hipotesis satu populasi dengan menggunakan aplikasi Minitab 17. Sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu data praktikum uji hipotesis. Di sini terdapat data hasil tangkapan di wilayah Gelondong Gede. Lalu terdapat dua soal di sini. Kita langsung saja menuju ke soal yang pertama. Soal yang pertama, di wilayah Gelondong Gede terdapat spesies ikan tambakan dengan total 79 ekor. Peneliti menemukan data berat spesies sebelumnya dengan rata-rata 10 gram. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata berat spesies ikan yang sekarang sama dengan 10 gram pada taraf signifikan 5%? Oke, jadi di sini peneliti ini memiliki data bahwa penelitian sebelumnya rata-rata ikan di Gelondong Gede adalah 10 gram. Lalu penelitian sekarang ia ingin membuktikan apakah berat rata-rata ikan yang sekarang pun sama dengan 10 gram. Oleh karena itu, ia melakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut benar. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu untuk menentukan hipotesisnya. Untuk hipotesis 0 atau H0, kita dapat tuliskan rata-rata berat ikan di wilayah Gelondong Gede sama dengan 10 gram, karena ini adalah yang ingin diketahui oleh sang peneliti. Lalu untuk H1, kita dapat menuliskan hipotesis yang menyangkal H0, yaitu rata-rata berat ikan di wilayah Gelondong Gede tidak sama dengan 10 gram. Setelah kita menuliskan H0 dan H1, kita langsung saja copy data yang ada di Excel ke aplikasi Minitab. Kita copy, kita pindahkan ke Minitab. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita ingin mengetahui apakah berat rata-rata ikan di Gelondong Gede sama dengan 10 gram. Apakah hipotesis peneliti tersebut benar? Oleh karena itu, kita memilih menu Start, Basic Statistik, lalu kita pilih yang One Sample T. Lalu kita klik. Di sini terdapat suatu kotak dialog, dan di kotak dialog ini ada beberapa kolom yang harus kita isi. Untuk kolom yang pertama, kita dapat isi di pilihan yang pertama, one or more samples each in a column. Lalu untuk kolom kedua, kita klik, maka akan muncul data-data yang ada di Minitab ini, di kolom yang sebelah kiri. Lalu karena kita ingin melakukan uji hipotesis pada berat ikan, maka kita pilih data berat ikan yaitu di kolom W. Langsung kita klik dua kali pada C4W ini, maka kolom W ini akan muncul di kotak dialog yang kedua. Lalu selanjutnya kita checklist perform hypothesis test. Lalu hipotesis min-nya kita masukkan 10. Kenapa kita masukkan 10? Karena dapat kita lihat kembali pada soal, kita menginginkan mengetahui apakah berat ikan di wilayah Gelondong Gede, rata-rata berat ikannya sama dengan 10 gram. Nah, karena itu, pada Minitab kita isikan 10. Lalu kita klik Options. Di sini muncul kotak dialog lagi, lalu terdapat dua kolom yang harus kita isi. Yang pertama, confidence level. Confidence level ini kita isi dengan angka 95. Kenapa 95? Karena pada soal kita memiliki taraf signifikan 5%. Sehingga selang kepercayaan yang kita miliki itu adalah 95%. Oleh karena itu, di sini kita memilih angka 95. Lalu untuk alternatif hipotesis, ini merupakan H1 atau hipotesis satunya yang menolak H0. Karena H0 itu kita ingin mengetahui apakah rata-rata berat
ikan di gelondong gede sama dengan 10%, maka di hipotesis 1 kita tulis rata-rata berat ikan tidak sama dengan 10 gram. Maka kita pilih yang tidak sama dengan. Di sini terdapat 3 pilihan. Ini bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan penarikan kesimpulan yang kita inginkan. Karena kita pada hipotesis ini ingin mengetahui jumlahnya yang sama dengan, oleh karena itu untuk alternatif hipotesisnya kita pilih yang tidak sama dengan. Lalu kita klik OK, dan di sini juga klik OK. Maka akan muncul hasil pengolahan data pada kolom session di sini. Lalu bagaimana untuk kita mengetahui apakah kita menerima H0, apakah kita tolak H0? Pada slide presentasi sudah dijelaskan bahwa dalam penarikan kesimpulan uji hipotesis ini kita menggunakan dua jenis uji, yaitu ada menggunakan t-hitung dan t-tabel, lalu dengan menggunakan p-value dan alpha. Karena pada soal ini yang diketahui adalah taraf signifikan itu bisa kita bilang juga alpha, maka untuk penarikan kesimpulan uji hipotesis di Minitab ini, kita menggunakan nilai p-value yang sebesar 0,012. Oleh karena itu, kita dapat membandingkan nilai alpha 5% dengan nilai p-value 0,012. Jelas sekali bahwa nilai p-value di sini kurang dari alpha. Oleh karena itu, kita mendapatkan kesimpulan bahwa uji hipotesis ini tolak H0 atau terima H1. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai p-value, kita dapat menuliskan interpretasinya di Excel di bawah hipotesis yang sudah kita tuliskan. Dari uji hipotesis ini dapat kita tulis interpretasi seperti ini. Dari hasil uji hipotesis satu populasi didapatkan p-value lebih kecil dari alpha 0,05 yaitu sebesar 0,012, yang berarti tolak H0. Dengan demikian, maka rata-rata berat ikan di wilayah gelondong gede tidak sama dengan 10 gram. Kita dapat langsung copy saja dari hipotesis satunya. Berikut interpretasi dari soal nomor 1. Dari hasil uji hipotesis satu populasi, didapatkan p-value lebih kecil dari alpha 0,05, yaitu sebesar 0,012, yang berarti tolak H0. Dengan demikian, rata-rata berat ikan di wilayah gelondong gede tidak sama dengan 10 gram. Selanjutnya kita dapat berpindah ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di wilayah gelondong gede terdapat spesies ikan tambakan dengan total 79 ekor dengan proporsi seks rasio yang berbeda. Peneliti meyakini bahwa proporsi jantan lebih besar sama dengan proporsi betina, tetapi belum ada bukti nyata untuk kebenarannya. Apakah hipotesis peneliti tersebut benar atau tidak pada taraf signifikan 5%? Untuk soal nomor 2, kita dapat langsung tulis hipotesisnya, karena peneliti ingin mengetahui apakah benar proporsi jantan lebih besar sama dengan proporsi betina. Oleh karena itu, untuk hipotesis nolnya, proporsi jantan di wilayah gelondong gede lebih besar sama dengan proporsi ikan betina. Untuk H1-nya,
proporsi ikan jantan di wilayah gelondong gede lebih kecil dari proporsi ikan betina. Selanjutnya, kita dapat copy datanya ke Minitab. Lalu karena yang ingin kita ketahui adalah proporsi dari jenis kelamin, maka nantinya yang akan kita gunakan adalah kolom JK ini ya. Kolom JK ini merupakan jenis kelamin. Untuk pengolahan datanya, kita klik Stat, Basic Statistik, lalu One Proportion. Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk kotak dialog pertama, kita memilih yang kedua, yaitu Summarize Data. Lalu di sini ada dua pilihan yang harus kita isi, yaitu Number of Events dan Number of Trials. Untuk Number of Events ini adalah jumlah, proporsi, atau perbandingan dari yang ingin kita ketahui. Karena kita ingin mengetahui proporsi dari jantan, oleh karena itu Number of Events ini kita isikan jumlah dari jenis kelamin jantan. Lalu bagaimana untuk mengetahui jumlahnya? Kita pindah kembali ke Excel, lalu kita blok kolom jenis kelamin, lalu kita klik Find and Select, kita pilih Find. Karena di sini terdapat keterangan bahwa spesies jantan diwakili oleh angka 1 dan spesies betina diwakili oleh angka 0. Karena kita ingin mencari jumlah spesies jantan, maka kita ketik 1. Lalu kita klik Find All, maka di pojok kiri bawah terdapat tulisan 43 cells found, yang berarti jumlah dari spesies jantan yang diwakili oleh angka 1 itu berjumlah 43. Lalu kita kembali ke Minitab, kita isikan Number of Events-nya sebesar 43. Lalu Number of Trials-nya ini adalah jumlah keseluruhan data. Oleh karena itu kita isikan 79. Selanjutnya, Perform Hypothesis Test ini kita checklist. Lalu untuk hypothesized proportion-nya kita pilih 0,5. Kenapa kita pilih 0,5? Karena perbandingan dari spesies jantan dan betina itu adalah 0,5 dan banding 0,5, yang nantinya kalau digabungkan mereka akan menjadi satu kesatuan. Kalau misalkan kita ingin mencari proporsi dari 4 hal yang berbeda, maka perbandingannya nanti bukan 0,5, mungkin saja 0,25, seperti itu. Lalu kita klik Options. Untuk confidence levelnya kita pilih 95 karena kita memiliki taraf signifikan yang 5%. Lalu selanjutnya untuk alternatif hipotesisnya ini atau H1, karena hipotesis nolnya adalah proporsi jantan lebih besar daripada betina. Oleh karena itu untuk alternatif hipotesis kita pilih proporsi jantan kurang dari proporsi betina. Kita pilih yang pertama. Lalu untuk metodenya kita menggunakan yang normal approximation atau pendekatan normal. Lalu kita klik OK dan kita klik OK lagi. Berikut pada kolom session kita dapat melihat hasil dari uji proporsi. Untuk penarikan kesimpulan tetap sama, kita menggunakan nilai p-value yaitu 0,785. Di sini dapat dilihat bahwa nilai p-value ini lebih besar daripada nilai alfa 0,05, yang berarti dapat kita simpulkan bahwa terima H0. Selanjutnya kita kembali ke Excel untuk menuliskan interpretasinya.
kita besarkan terlebih dahulu. Lalu kita tulis interpretasinya. Dari hasil uji proporsi didapatkan nilai p-value lebih besar dari alfa 0,05, yaitu sebesar 0,785 yang berarti terima H0. Dengan demikian kita dapat langsung copy saja dari H0. Oke, untuk interpretasinya, dari hasil uji proporsi didapatkan nilai p-value lebih besar dari alfa 0,05, yaitu sebesar 0,785 yang berarti terima H0. Dengan demikian, proporsi ikan jantan di wilayah Glondong Gede lebih besar sama dengan proporsi ikan betina. Sekian pengolahan data untuk uji hipotesis satu populasi dan uji proporsi. Semoga dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.